عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatid yang saya muliakan, tokoh masyarakat, adik-adik, dan para ibu yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati semuanya, saya banggakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa, mudah-mudahan ini menjadi satu perantara, satu wasilah untuk dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Innallaha idza khalaqal 'abda Innallaha idza khalaqal 'abda." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahlil jannah." Allah itu sesungguhnya apabila menciptakan hamba untuk menjadi penghuni surga, maka dimudahkan, digampangkan orang tersebut untuk berbuat sebagaimana ciri-ciri layaknya orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kita yakin amalan ini kan amalan yang baik. Nuntut ilmu ini kan amalan yang baik, ya. Maka yakin bahwa mudah-mudahan ciri-ciri ini termasuk ciri-ciri orang yang diridhai oleh Allah, orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga nantinya. Mudah-mudahan kita berharap, saya berharap, dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah Ta'ala fi Arafah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini firman, ini wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad di saat beliau ada di Arafah. Arafah itu adalah satu tempat di mana gurun Sahara, yang di dalamnya ada satu gunung yang namanya Gunung Rahmat, Gunung Kasih Sayang, atau Jabal Rahmah, ada di tanah Arafah. Pada waktu itu Nabi lagi menunaikan haji wada, haji perpisahan. Nah, di saat wukuf ini ayat turun. Al-yauma, pada ini hari, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Agama apa yang dimaksudkan? Agama Islam. Agama Islam. Disempurnakannya karena memang Islam ini semenjak zaman Nabi Adam, bahkan semenjak sebelum Nabi Adam lahir, Islam ini kan sudah ditetapkan oleh Allah. Malaikat-malaikat itu semuanya beragama Islam. Kalau ditanya malaikat itu beragama Islam. Iblis awalnya beragama apa? Beragama Islam. Iblis itu awalnya beragama Islam. Nah, ketika dia tidak mau sujud, maka sudah tidak Islam lagi. Islam itu artinya secara bahasa istislam, pasrah. Pasrah, tunduk, patuh kepada ketentuan Allah. Maka ketika iblis sudah menolak untuk bersujud, iblis itu murtad. Iblis itu murtad. Nah, kalau dibandingkan dengan keilmuannya iblis, kurang lebih iblis itu menjadi penjaga surga 4000 tahun.
Itu untuk ukuran akhirat ya. Ngajari malaikat kurang lebih 4.000 tahun, menghambakan dirinya di dunia juga sekian ribu tahun. Tapi gara-gara satu perkara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka 4.000 tahun itu lenyap, keilmuannya lenyap, ibadahnya lenyap, mujahadahnya lenyap, tidak ada nilai di hadapan Allah karena tidak mau sujud. Sehingga ulama mengatakan sujud satu kali itu mengungguli daripada ibadahnya iblis 4.000 tahun. Sujudnya satu kali itu mengungguli daripada ibadahnya iblis 4.000 tahun. Maka besok di hadapan Allah, orang-orang yang dibangkitkan dari kubur itu, dan semua dibangkitkan dari kubur ya, itu orang-orang ada mereka punya asar bekas. Ketika dibangkitkan dari kubur, mereka itu ada bekasnya. Oleh malaikat dikira itu bekas-bekas debunya kubur. Dikira bekas-bekas debunya kubur. Diusap sama malaikat, tapi tidak bisa diusap. Sampai malaikat bingung, ini gimana kok tidak bisa diusap ini. Lalu ada suara yang memanggil, wahai malaikat, itu biarkan, itu atharus sujud, itu bekas-bekas sujudnya, debu daripada bekas sujudnya, tidak bisa kamu hapus itu. Sudah, biarkan, sudah. Itu sebagai tanda bahwa dia itu adalah khuddami, pelayan-pelayanku ketika di dunia. Jadi orang-orang ahli sujud itu adalah pelayan-pelayannya Allah. Bersyukurlah kita kalau masih ditakdirkan untuk bisa sujud. Syukur kita bisa sholat maghrib tadi ya. Syukur kita bisa sholat maghrib. Berarti Allah masih perkenankan kita sujud. Kan begitu artinya. Kalau kita sudah tidak sholat maghrib, mungkin jadi Allah tidak perkenankan. Dan jangan salah arti, satu kali sujud saja itu mengungguli daripada ibadah mujahadahnya iblis 4.000 tahun. Sujud ini menjadi penentu ya. Selama menjadi orang Islam dan mau sujud kepada Allah, insya Allah dia akan dapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah ya. Sujud. Nah, baik. Jadi iblis itu Islam dulu, malaikat Islam, Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Hud Islam, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan daripada ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Allah, sempurnalah sampai pada Nabi Muhammad. Ajaran itu sekaligus Allah formalkan, sempurna dan sekaligus diformalkan, distempel sudah ya, distempel. Maka turunlah ini ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islama din, aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Allah meridhoi satu-satunya agama, yaitu agama Islam. Jangan ditukar sudah ini ya. Satu-satunya agama diridhoi itu agama Islam. Jangan sampai ditukar. Dikasih uang 1 miliar pun ya, 1 miliar tidak seberapa ya. Dikasih 10 miliar, dikasih triliun misalnya, jangan sampai dilepas ya. Ini satu-satunya agama diridhoi oleh Allah. Satu-satunya agama yang nanti akan kita bawa menghadap kepada Allah untuk syarat selamatnya kita. Syarat selamatnya kita manusia. Jangan sampai digadaikan ini ya. Jangan sampai digadaikan. Apapun alasannya, apapun alat tukarnya, apakah cinta ya. Kalau urusan cinta dunia ini kan cinta monyet. Nah, sebentar saja nanti hilang cintanya, sudah cari yang lain lagi kan begitu ya. Itu cinta monyet itu. Kalau cinta dipakai nuker agama kok ditukar cinta, ya hina betul ya. Uang dipakai nuker jangan mau. Jabatan pakai nuker jangan mau ya. Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah ad-dinul Islam. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik, masukkan dalam hati baik-baik. Direkam, dicatat, ditempelkan dalam hati
pegang baik-baik sampai nanti meninggal dunia kita bawa ini. Ya. Sampai meninggal kita bawa. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas ya. Nah, karena Allah sudah menstempel ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Falamma nazalat hadhil ayah farihatus sahabah. Ketika ini ayat turun, itu sahabat-sahabat bahagia, senang Ghaira Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, selain sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar beliau murung Sahabat-sahabat yang lain pada senang bahagia. Ini sempurna agama Islam ini. Sayyidina Abu Bakar malah murung, beliau tidak senang. Faqila lahu fi dzalik, lalu ditanya, kenapa Anda tidak senang? Yang lain ini pada bahagia, Anda ini kok tidak senang? Harusnya Anda bahagia, ini agama disempurnakan, kok Anda sendiri malah tidak senang? Bagaimana ceritanya ini? Sayyidina Abu Bakar rupanya punya alasan tersendiri. Beliau tidak ceria dibandingkan sahabat-sahabat yang lain ketika ini ayat turun. Rupanya ada alasan tersendiri. Apa alasan beliau? Ma ba'dal kamal illa nuqsan. Tidaklah sesuatu itu sempurna diberikan kecuali setelah itu ya berkurang. Yang aku sedihkan bukan sempurnanya, tapi berkurangnya. Sekarang sudah dikasih sempurna, berikutnya akan berkurang. Yang artinya ini tanda Nabi juga akan wafat. Memang setelah ini ayat turun, Nabi punya umur itu kurang lebih 8 hari saja. 8 hari setelah ayat ini turun, kemudian Nabi punya umur, dicabutlah nyawanya beliau. 8 hari setelah ini ayat turun. Lah ketika Nabi sudah tidak ada, berarti kan mulai berkurang. Memang puncak-puncaknya Islam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah puncak-puncaknya. Coba agak maju dikit. Biar. Jadi puncak-puncaknya Islam ini di zaman Nabi Muhammad. Apa buktinya? Ya memang semua serba di luar batas. Ya. Kalau sahabat itu ibadah, anggaplah ibadah sholatnya. Udah punya toko, punya apa, sawah, ladang, ditinggal semuanya. Waktunya sholat tinggal semuanya. Urusan bersodakoh, walaupun susah mereka sodakoh. Kalau urusan berjihad tidak apa-apa, walaupun punya istri, punya anak, bahkan baru manten kemanten baru. Nabi bilang jihad, berangkat. Keimanannya sempurna Kalau Nabi bilang berangkat jihad Ini hidup di zaman Nabi Muhammad. Jadi sempurna-sempurnanya. Maka ketika Rasulullah wafat, ini mulai berkurang. Mulai perpecahan kembali terjadi. Nabi itu menyatukan 2 suku besar, Aus dan Khadraj. Itu disatukan oleh Rasulullah. Ketika beliau wafat, mulai kemudian perpecahan terjadi, perpecahan sampai sekarang ini. Ini kita tinggal kurang-kurangnya saja sekarang. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Di saat ini ayat turun, para sahabat yang lain pada bahagia, sahabat Abu Bakar malah murung beliau, bukan bahagia. Karena yang difikirkan adalah akan mengurangnya daripada kualitas keislaman daripada umat Islam. Maka beliau menangis, bukan bahagia. Ini alasan kenapa Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu tidak merasa bahagia dengan turunnya ini ayat. Kemudian di sini dijelaskan mal farqu bainat tamam wal kamal. Dalam bahasa Arab ada istilahnya al-kamal, ada istilahnya at-tamam. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama, sempurna. Qad tammamallah maqasidna. Sudah Allah sempurnakan tujuan-tujuan hajat kami. Tamam. Ada lagi istilah kamal. Kamal itu ya sempurna. Tapi dalam bahasa Arab yang memang susunan bahasa yang paling sempurna, paling rapi, sehingga digunakan bahasa Al-Quran, digunakan sebagai bahasa ahli surga, digunakan bahasanya Al-Quran, karena memang susunan bahasa yang paling sempurna, paling rapi, bahasa Arab. Grammarnya paling sempurna itu bahasa Arab. Bahasa Inggris itu acak
miskin bahasa Inggris tuh. Paling kaya tuh bahasa Arab. Nah, setelah bahasa Arab, kalau kita di Indonesia ini ada rupanya mewakili kalau menerjemahkan Al-Quran, tafsir bahasa Jawa itu ya. Itu detail dia, bahasa Madura. Itu detail rupanya ya. Jadi saya karena tidak terlalu ngerti bahasa Bali, belum pernah nerjemahi pakai bahasa Bali ya. Bahasa halus saya tidak ngerti. Kalau bahasa kasar belelengan ya ngerti, biasa ya. Cuman bahasa halusnya, nah saya mau belajar bahasa halus sebenarnya. Ya, cuman susah ya, karena emang harus berkumpul tiap hari ngobrol. Saya punya pemikiran begini. Kalau barangkali saya punya salah satu kitab atau satu tafsir diterjemahi pakai bahasa Bali. Nah, ini kan belum ada ya. Belum ada. Cuman keterbatasan saya bahasa Bali, jadi susah. Tapi punya cita-cita. Punya cita-cita salah satu kitab, apakah ini barangkali kitab diterjemah pakai bahasa Bali ya. Pakai bahasa Bali halus. Atau mungkin yang tipis saja Aqidatul Awam diterjemah pakai bahasa Bali halus. Nah, itu pakai pengajaran kan bagus ya. Ya, tapi sayangnya saya tidak terlalu, karena memang dari SD sudah merantau. Kalau mungkin dari kecil di kampung kelahiran ya mungkin bisa bahasa halus. Cuman karena dari SD kelas 5 saya sudah merantau. Jadi enggak berarti bisa bahasa halus. Ya bahasa kasar ya bisa. Baik. Al-kamal at-tamam. Al-kamal ini apa? Annal kamal la yaqtadi ziyadah. Istilah kamal itu tidak membutuhkan penambahan lagi. Sudah berhenti, sudah sampai di sana. Maka Allah gunakan kalimat akmaltu, aku sempurnakan. Sudah tidak bertambah lagi. Nah, sehingga Nabi mengatakan bahwa aku titipkan dua perkara. Selama engkau berpegang teguh ya akan selamat selama-lamanya. Karena tidak ada penambahan lagi. Al-Quran kemudian sunnah. Fi riwayatin Al-Quran dan dzurriyyahnya, anak turunnya beliau. Nah, ini sudah, karena tidak ada lagi sudah. Terus bagaimana kalau sudah sempurna? Ya tinggal bagaimana kita mempelajari. Belajar juga ya tidak bisa, membaca-baca saja tidak bisa ya. Perlu guru ya, perlu guru. Nah guru inilah yang menjelaskan, yang memberikan pemahaman terhadap tafsir terhadap Al-Quran ataupun penafsiran yang ada di dalam kitab-kitab tafsir itu. Kemudian at-tamam yaqtadi ziyadah. Nah, kalau tamam ini masih memungkinkan untuk penambahan-penambahan. Itu bedanya. Maka dalam redaksi ayat ini digunakan al-yauma akmaltu lakum. Aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Jadi kamal ya sempurna sudah, berhenti sudah. Sempurna, puncaknya sempurna. Tidak akan lagi ada tambahan-tambahan. Nah, terus adanya perkembangan masalah, ya tetap dasarnya itu tidak boleh ditambah, hanya saja ditafsiri. Nah, penafsirannya dari apa? Quran ditafsiri dengan Quran. Tidak ditemukan Quran ditafsiri dengan hadis. Tidak ditemukan juga Quran ditafsiri dengan ijtihad para ulama. Ada kias di sana ya. Nah, itu pun tetap rujukannya Quran dulu. Nanti Quran tidak ada baru di hadis. Nah, baru kemudian maqalah daripada ulama. Baik. Kemudian di sini karena berbicara tentang ini hari Arafah, dijelaskan pada riwayat-riwayat berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Arafah. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah. Nah, kapan itu jatuhnya itu? Tanggal? Insyaallah Kamis ya. Kalau penanggalan kita lihat hari Kamis. Hari Kamis sekarang kan hari apa ini? Hari Jumat ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari lagi ya. 6 hari lagi. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, kataballahu lahu, maka Allah mencatat bagi orang tersebut pahalanya bi'adadi man shoma dzalika, dengan jumlah keutamaan pahala orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah untuk tahun itu ya. Kalau sekarang tahun misalnya orang puasa Arafah seluruh dunia bukan hanya di Pancasari bukan ya. Seluruh dunia.
Nggak tahu kalau Pancasari nanti berapa yang puasa ini. Ini kira-kira mau puasa enggak besok Arafah ini? Puasa ya. Nah, puasa, niati puasa. Hari Kamis. Ya, niati puasa. Seluruh dunia. Jumlah orang yang berpuasa seluruh dunia puasa Arafah, maka pahala semuanya orang itu dirangkum dikasih kita. Masing-masing dibagikan begitu oleh Allah. Pahalanya puasa Arafah. Nah. Wa bi'adadi man la yasumuhu minal muslimin thawaban. Dan jumlah orang-orang yang tidak puasa juga dari kalangan kaum muslimin. Berapa itu? Yang puasa berapa, yang tidak puasa berapa, di total. Sebegitulah Allah kasih pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Besar enggak pahalanya itu? Besar ya. Besar pahalanya, enggak bisa dihitung itu. Nah. Wa yattabi'uhu sab'una alfa malakin ilal mauqif. Dan keutamaannya juga besok ketika dia ke tempat berkumpulnya manusia, ketika digiring itu akan diikuti oleh 70.000 malaikat giring dirinya ya. Kalau ada seorang presiden mau lewat di satu jalan, itu ada pengawal sudah ya, ada pengawal, ada sirine, polisi sudah nyiapkan semuanya, disterilkan jalannya kan begitu ya. Itu baru presiden. Besok kita orang-orang puasa Arafah ini akan disterilkan juga jalannya oleh malaikat, 70.000 malaikat ngiring gitu ya, digiring kita oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang lain heran, siapa ini? Kok banyak punya pengawal ya? Dikawal dia itu. Ini keutamaan orang yang berpuasa Arafah. Wa inda nasbil mizan minal mauqif. Ketika itu mizan dihamparkan, disiapkan untuk menimbangnya dia. Nah, ketika itu juga malaikat tetap ngikuti di sana. Dipantau betul ya, sampai dia benar-benar selamat. Kemudian dari mauqif ila sirat, sampai ke sirat. Sirat itu jembatan. Terus diikuti ya. Wa minas sirat ilal jannah, sampai ke surga. Jadi bukan sekedar diikuti dilepas sampai di perjalanan satu tempat, enggak. Diikuti terus sampai dia di surga. Ini keutamaan orang-orang puasa Arafah. Wa yubashirunahu bikulli khatwatin yakhtuha markubuhu bibisyaratin jadidah. Dan dikasih kabar gembira, disiapkan kendaraan baru. Jadi setiap waktu, setiap langkah bahkan dikasih kendaraan baru. Ini loh kendaraannya, terus begitu. Jadi disiapkan ya. Walhasil istimewa orang-orang puasa Arafah. Istimewa ya. Nah, kalau kita sudah tahu pahala begini, kira-kira mau puasa apa enggak? Puasa ya, niati betul puasa hari Kamis. Pas juga kalau yang puasa Senin Kamis berarti dia dapat 2 pahala. Biasa Senin, biasa Kamisnya, kebetulan hari Arafah jatuh pada hari Kamis juga. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma yaumat tarwiyah. Nah, ini ada hari Arafah, ada hari tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, a'tahullah thawaba Ayyub alaihissalam ala balaihi. Allah kasih pahalanya Nabi Ayyub daripada ujian yang beliau terima. Nabi Ayyub itu berat ujiannya ya. Maka beliau menjadi rujukan kesabaran para nabi, walaupun Nabi Muhammad sebenarnya yang paling sabar. Tapi Nabi Ayyub dijadikan rujukan dalam masalah ini. Nabi Ayyub itu punya kisah hartanya berlimpah, anaknya 40 ya. Nabi Ayyub itu banyak punya anak, 40, kemudian punya istri 4 ya. Anaknya 40, hartanya berlimpah. Tapi dalam sekejap mata itu semuanya diambil oleh Allah melalui ujiannya iblis. Iblis tidak terima ceritanya. Ya Allah, wajar saja itu Ayyub, dia taat ibadah kepadamu, orang istrinya 4, apalagi yang mau dipikir, anaknya banyak, bangga, hartanya berlimpah, apalagi yang dipikir. Ya wajar saja dia ahli ibadah katanya. Kamu jangan salah iblis,
Ayub begitu memang dasarnya memang dia ibadah. Jangan kamu suudzon. Boleh saya uji, kata iblis. Boleh, silahkan uji. Habis anaknya di satu waktu dicabut nyawanya, dibunuh oleh iblis. Cabut nyawanya. 40 habis semuanya. Meninggal satu rumah. Di rumah itu dirubuhkan sama iblis. Ada yang meninggal pas lagi makan, ada yang meninggal satu waktu. Apa Nabi Ayub bilang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua dari Allah, titipan Allah. Ya, kembali lagi kepada Allah. Sabar beliau, ya. Sabar beliau. Kemudian iblis masih dia penasaran. Loh, ini kan dia masih punya hartanya banyak, dia masih sabar. Ada pelipur lara, kata iblis. Ya sudah, kamu ambil, dihanguskan semua daripada ladang kebunnya, dihanguskan semua. Dibakar sama iblis, habis. Tapi kata Nabi Ayub, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia balik kepada Allah, punyanya Allah, ya balik lagi kepada Allah. Kata Nabi Ayub begitu. Kata iblis, ya masih ada istrinya, ada yang menghibur dirinya, katanya. Ya sudah, kamu terserah bagaimana caranya. Akhirnya dihembuskanlah hawa panas iblis itu. Hawa panas iblis dihembuskan. Sampai kemudian menjadi sebab sakitnya Nabi Ayub, sakit parah itu, ya. Sakit parah itu. Karena sakit parah, sampai kemudian diusir oleh penduduk. Diusir dari kampungnya. Istri yang terakhir kemudian minta cerai. Istri yang ketiga minta cerai. Istri yang kedua minta cerai. Istri yang pertama yang setia, ya. Istri yang pertama setia, didampingilah sampai diusir, didampingi sama istri yang pertama. Nah, sampai sudah bukan anak, istri, harta habis, badannya juga diuji oleh Allah. Badannya diuji, sakit yang logikanya orang susah untuk sembuh sudah, ya. Parah sudah sakitnya itu. Nah, tapi semua kan ada prosesnya, ada puncaknya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan perkenan karena satu ucapan juga. Apa ucapannya, keluhannya Nabi Ayub? Ya Allah, engkau sudah habiskan badanku, tidak apa-apa, aku rela. Ini punyamu semua, tidak apa-apa engkau buat sakit. Tidak apa-apa engkau buat sakit. Ada satu riwayat saya ingat, orang yang dikasih sakit panas kok sabar. 3 hari, ya. 3 hari dikasih sakit panas kok sabar, maka Allah kasih pahala haji sempurna, umrah sempurna, ya. Tapi sabar, ya. Kadang ada orang sakit kan ngeluh, dia ngeluh begini, kadang Allah disalah-salahi, ya. Padahal sakit itu mengangkat derajat seseorang, kan mengangkat derajat, ya. Nah, maka jangan gampang-gampang mengeluh. Sampai Nabi Ayub bilang, ya Allah, engkau buat sakit tidak apa-apa, aku sabar. Tapi ada 2 perkara yang aku tidak kuat. Bukan tidak kuat karena sakitnya. Ini hati ini, ya Allah, ini kan untuk ngingat engkau, ya Allah. Ini lisan ini untuk berzikir kepadamu. Kalau ini juga engkau ambil, karena ulat itu menggerogoti, ya. Ini lidah engkau juga ambil, dimakan ulat. Lah terus apa yang aku buat berzikir, ya Allah? Hatiku tidak bisa berfungsi lagi, lisanku tidak bisa berfungsi lagi. Apa yang mau buat mengingat engkau, ya Allah? Akhirnya dengan keluhan itu kemudian Allah katakan, engkau lulus. Kasihlah pada waktu itu buah delima, ya. Kasih buah delima, dimakan tuh buah delima, semua penyakitnya itu hilang rontok. Habis itu disuruh minum madu, ya. Nah, minum madu. Tadinya yang sudah badannya, ya, sampai beliau akan dibunuh itu. Berdakwah tidak tanggung-tanggung, dibunuh. Itu konsekuensi dakwahnya. Tapi Allah selamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan? Ya Allah kirim saja orang-orang yang memang dia hasud, yang dengki. Dimasuk, akhirnya dirubahlah wajahnya orang ini dengan wajah Nabi Isa. Lalu dibunuhlah dia itu. Nabi Isa diangkat. Maka Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu yaqina. Jadi sesungguhnya ini orang-orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa itu.
tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa ya. Nah, tapi diserupakan ya. Diserupakan wajahnya si Yahudi ini dengan wajahnya Nabi Isa. Dialah yang dibunuh kemudian, yang disalib itu. Nah, berat ujian Nabi Isa. Nah, pahala-pahala itu bisa didapatkan dengan cara apa? Puasa pada hari Arafah dan puasa pada hari Tarwiyah. Istilah Arafah dan Tarwiyah ini di sini dijelaskan oleh ulama. Al-Imam Ar-Razi menyatakan al-yaumus samin min Dzulhijjah yusamma yaumat tarwiyah. Hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah dinamakan yaumut tarwiyah. Nah, kemudian hari ke-9 dinamakan yaumu Arafah. Al-Imam An-Nasafi beliau mengatakan apa sih alasan kenapa dinamakan hari tarwiyah pada tanggal 8 itu? Li'annan nas yamlauna rawayahum fihi li ajli su'udi Arafah. Alasan pertama, karena orang-orang memenuhi daripada wadah airnya ya, untuk dia persiapan naik ke bukit ke Arafah. Dulu kan masuk gersang, belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita mau ke Arafah sudah tinggal bawa air gelas, air mineral, kadang air zam-zam kita bawa ya, taruh di kantong, di tas, bawa ke sana, haus minum. Dulu kan tidak begitu. Maka mereka dulu bawa air, dipenuhi wadah-wadahnya untuk persiapan. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua dinamakan Arafah, satu akar kata dengan yatarawwa, apa bimbang, bingung, ragu-ragu. Kenapa? Memang Nabi Ibrahim ini ragu-ragu. Mimpi yang pertama kali malamnya itu, mimpi pertama kali malamnya, Nabi Ibrahim kan disuruh, Ibrahim kau sembelih anakmu itu. Itu mimpi yang pertama. Bingung Nabi Ibrahim, masa saya disuruh nyembelih anak? Ini benar dari Allah atau dari iblis? Bisikan dari Allah atau dari bisikan iblis atau dari Allah? Bingung, ya tarawwa. Nah, sampai kemudian mimpi lagi yang kedua, sama persis mimpi yang kedua. Maka dengan adanya mimpi yang kedua ini, oh rupanya benar dari Allah ini. Arafah, mengetahui ya, mengetahui. Nah, tempat mimpinya itu di tanah Arafah itu. Di tanah Arafah itu, mengetahui bahwa itu memang datang dari Allah. Maka harinya, pagi harinya dinamakan hari Arafah. Hari Arafah. Hari telah mengetahui bahwa itu mimpi dari Allah. Ada lagi ulama mengatakan bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim arafa arkanal haji fihi, mengetahui ini rukun-rukun haji sempurna ya. Ada ulama berpendapat demikian. Nah, kemudian hari ke-10 Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Jadi Yaumut Tarwiyah, Yaumu Arafah, Yaumun Nahar. Hari 10 hari penyembelihan. Pada waktu itulah kemudian siap untuk disembelih Ananda Ismail alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Siap untuk disembelih. Nah, pada saat penyembelihan itu Nabiullah Ibrahim bukan tidak dapat ujian. Bukan tidak dapat ujian. Datanglah kemudian iblis ini, karena iblis memang terus bagaimana supaya gagal ya. Datang sama ibundanya Siti Hajar. Siti Hajar ibundanya Nabi Ismail. Wahai Hajar, kamu tahu itu anakmu kok disuruh mandi, disuruh bersih begitu. Mau dibawa kemana? Kata. Tidak tahu saya. Ya, anakmu tuh mau disembelih, kok kamu rela katanya. Kata iblis pada Siti Hajar. Kata Siti Hajar, kalau emang itu perintah Allah ya tidak apa-apa, biarkan katanya. Kata Siti Hajar. Nggak putus asa si iblis ini. Datang pada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu itu perintah dari Allah nyembelih anakmu. Apa kamu tega nyembelih anakmu? Masa bapak tega nyembelih anak katanya? Loh, kalau ini dari Allah ya aku ikuti saja. Kata Nabi Ibrahim. Nggak putus asa iblis ini datang sama Nabi Ismail. Wahai Ismail, kamu tahu kamu ini kan baru beranjak dewasa. Ada mengatakan umur Nabi Ismail 7 tahun pada waktu itu. Wakilah 13 tahun. Nah, Ismail, kamu ini mau dibunuh. Kok kamu mau dibunuh? Kata
kata iblis kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan, ya kalau memang Allah begitu merintahkan ya sudah. Mau apa lagi katanya. Bingung sudah iblis ya. Bingung iblis. Nah, di sana selain jawaban itu dilemparlah itu oleh Nabi Ismail, dilempar itu oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau kita melihat ritual haji itu ada lempar jumroh karena memang mengambil daripada kisah tersebut. Jadi napak tilas ya. Kemudian menjadi aturan syariat. Nah, tempat penyembelihannya sampai sekarang masih ada tugu itu ya. Dekat di Mina itu ya. Itu ada di atas. Kalau kita lihat sekarang kan sudah ada jalan raya besar itu. Itu ada di kalau dari satu arah itu sebelah kiri di atas itu. Itu ada tugu tempat disembelihnya Nabi Ismail. Sampai sekarang masih ada. Masih ada peninggalan tersebut. Nah, cuman saya belum pernah naik langsung ke tugu tersebut. Cuman lewat saja ya. Belum pernah naik langsung itu. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang menceritakan tentang masalah ini, Nabi Ibrahim bermusyawarah kepada anaknya. Karena bisikan iblis sudah terjadi, Nabi Ibrahim kemudian bilang, ya bunayya inni ara adzbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi nyembelih kamu, diperintahkan untuk nyembelih kamu. Fandur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Bijaksana bapaknya ya, diajak musyawarah anaknya. Wahai anakku, aku mimpi disuruh nyembelih kamu, bagaimana? Fandur madza tara. Jawaban anaknya, qala ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Ya laksanakan, kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan gitu. Udah berangkat kan begitu ya. Berangkat mau disembelih, Nabi Ismail bilang begini, wahai abah, engkau ini kan mau sembelih aku, supaya engkau tidak ada canggung, supaya tidak ada bimbang, ikat dulu tanganku, kakiku, ikat dulu katanya. Akhirnya diikatlah itu. Rupanya disembelih, pisaunya tidak mempan itu. Tajamnya bukan main. Sampai kemudian Nabi Ibrahim marah sama pisau. Apa sih kau pisau jelek begini? Dicobakan di tempat lain, rupanya batu itu hancur. Batu itu hancur. Sampai Nabi Ibrahim marah sama pisau itu. Pisau itu mengatakan begini, wahai Ibrahim, engkau ini kok tidak sadar? Aku ini kan diperintah oleh Allah. Apa kamu tidak sadar? Dulu waktu kamu dimasukkan ke dalam api, kenapa api itu tidak berani membakar dirimu juga? Kan Allah yang nyuruh juga. Ya narkuni bardan wasalama. Wahai api, jadilah kamu dingin. Jadilah kamu dingin. Loh, dulu kan api tidak bisa membakar dirimu juga. Sama juga aku sekarang tidak bisa. Mau nyentuh kulit anakmu yang baik, yang soleh, tidak bisa. Tidak bisa nyentuh kulit anakmu. Kok kamu marah-marah sama aku katanya. Kata pisaunya begitu ngomong. Akhirnya kemudian dicoba lagi, ya digantikanlah itu dengan kambing kibas. Wakila, ketika Nabi Ibrahim sudah positif tidak bisa menyembelih anaknya, hari itu juga Nabi Ibrahim menyembelih 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. Jadi Nabi Ibrahim itu kurban 100 ekor. Nah, ini di sini berapa mau kurban? 3 ekor ya. Nah, ada yang 3. Yang lain berapa? 3. Harus ada ya. Jangan sampai tak kurban ya. Jangan sampai tak kurban. Kalau merasa kita punya, wah, ya beli kambing. Kalau di sini kan masih murah kambing ya. Di sini kan masih murah. Kalau di pasar mahal sudah. Di sini kan murah ya. Ya, tidak sampai jual motor satu kan enggak ya. Paling tukar sama HP. Kalau HP berapa beli satu? 2 juta. Dapat kambing itu ya. Dapat apa enggak? Dapat kalau sini. Ya HP-nya tukar lah sebentar-sebentar ya. Pakai kurban kan begitu. Nabi Ibrahim 100. Saya bayangin ya. Nabi Ibrahim itu 100 ya. Nabi Ibrahim 100. Lah kalau kita mikir, wah, ayam saja. Ya seperti hukum yang saya sampaikan minggu lalu itu boleh. Menurut Ibnu Abbas.
daripada enggak sama sekali kan begitu. Cuman kan eman ya, orang tahunnya apa sekali setahun datangnya ini, sekali setahun itu 4 hari jadwalnya, hari nahar, kemudian tasyrik 11, 12, 13, 4 hari jadwalnya itu, 4 hari jadwalnya. Pas hari H enggak punya uang, enggak apa-apa, masih ada kesempatan ini. Tanggal 11 belum punya, masih ada 2 hari kesempatan. Tanggal 12 belum punya, masih ada kesempatan tanggal 13. Tanggal 13 sampai kapan? Sampai sore sebelum maghrib. Rupanya pas sore-sore habis asar berdoa dapat faedah misalnya, dapat 5 juta, sudah beli kambing cepat ya. Kan begitu. Nah, barangkali kan begitu ya. Nah, jadi 4 hari. 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, jangan sampai tidak kurban ya. Nabi Ibrahim itu 100. Ya, 100 Nabi Ibrahim ya. Nah, bisa kita tiru ini. Tapi di sini ada satu kisah sedikit yang terakhir ini. Ada satu kisah ketabahan seorang anak. Ketika mau disembelih, Nabi Ismail pesan sama abahnya, "Wahai abah, nanti sampaikan kepada ibuku, titip salam bahwa anakmu ini sudah diasuh oleh orang yang lebih baik daripada engkau dan lebih baik daripada aku." Pesani begitu ibuku. Pesani ibuku begitu, dan ini bajunya kasih ibuku nanti. Barangkali dia ingat-ingatan kepadaku. Kasih ini ibuku biar jadi kenang-kenangan, kata Nabi Ismail. Waktu belum disembelih ya. Waktu belum disembelih. Tabah betul waktu itu, sabar ya. Anak soleh. Memang anak soleh itu ya gampang nurut sama orang tua ya. Anak soleh itu gampang nurut sama orang tua. Ya didikannya ibunya. Memang ibu ini punya peran penting. Ulama mengatakan ibu itu adalah madrasatul ula fi baitihi. Fi baitiha ya. Ibu itu adalah madrasah yang pertama di rumahnya dia, membimbing anaknya. Jadi wanita menentukan. Kalau wanitanya pintar ngaji, anaknya cepat pintar ngaji ya. Kalau ibunya pintar qasidah, anaknya cepat pintar qasidah. Kalau ibunya pandai lagu India, anaknya lagu India kan itu ya. Nah, tergantung ibunya. Kalau ibunya pandai lagu dangdut, nanti anaknya dangdutan. Kan begitu. Nah, tergantung yang mana pandai ibunya. Nah, jadi ibu sangat menentukan. Ibunya biasa pegang tasbih, anaknya suka pegang tasbih. Ibunya ya kalau cuma main game saja, sampingnya anaknya main game juga ya. Kan begitu nanti ya. Nah, jadi ibu ini menentukan. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan nikahilah wanita yang dia ini subur, gampang melahirkan, kemudian yang baik, kan sampai begitu. Karena ibu ini menentukan. Nah, kalau rupanya kita belum mendapatkan itu, setelah menikah bimbing kan begitu ya. Kan seperti itu. Nah, maka jangan sampai suaminya pengajian, istrinya tidak pengajian. Artinya kalaupun tidak pengajian karena satu dan lain hal, ya habis pengajian ceritai, oh tadi saya pengajian begini, saya dapat ini, ceritai ya. Jadi dapat kebaikan juga, diceritakan. Pengajian yang kita dengarkan ini ceritakan kepada mereka. Nah, insya Allah ada manfaatnya di sana. Jadi ketabahan seorang anak Nabiullah Ismail alaihissalam begitu berpesan. Namun dari kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan daripada kambing daripada beliau dengan kambing. Itu kambing adalah kambing yang dipersembahkan oleh Habil. Waktu persembahan pertama kali, Habil itu mempersembahkan itu diterima oleh Allah. Lalu kemudian kan dibunuh sama Qabil. Itu dirawat di surga Firdaus selama 4.000 tahun. Dirawat itu ya. Untuk apa? Untuk fida, pengganti penyembelihan Nabi Ismail. Jadi memang sudah direncanakan sama Allah ya. Sudah direncanakan begitu sama Allah. Sudah ada skenario matang sudah. Fir'aun dikasih hidup 400 tahun. Fir'aun itu 400 tahun umurnya. Dikasih hidup, tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jadi sombong sampai ngaku Tuhan. Tapi memang Allah biarkan dipersiapkan untuk jadi apa? Fidaknya Nabi Musa. Nabi Musa mau melewati laut supaya selamat, yang dijadikan tumbalnya siapa? Fir'aun.
Memang Allah siapkan sengaja ya. Sengaja Allah siapkan itu Fir'aun dikasih umur 400 tahun, tidak pernah sakit. Maka sombongnya bukan main ya. Orang kalau tidak pernah sakit, itu biasanya kadang begitu. Jadi kaya terus tidak pernah susah ya, kadang begitu. Makanya hidup ini berputar bagus. Kadang kaya, kadang susah ya. Kadang sehat, kadang sakit. Supaya kita ingat sama Allah. Ditarik ulur ya, ditarik ulur. Kalau kita sabar, insya Allah ada derajat di sana. Kalau seneng terus ya, seneng terus, jangan-jangan seperti Fir'aun nanti. Lupa nanti ya. Kalau sudah seperti Fir'aun lupa, orang sombong. Aku Tuhan, aku adalah Tuhan katanya. Karena merasa tidak pernah sakit. Nah, jadi dijadikan tumbal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa, beliau tumbalnya siapa? Tumbalnya itu umat Yahudi itu. Itu dipersiapkan oleh Allah untuk dijadikan tumbal. Kenapa? Karena memang orang-orang yang istimewa sudah dalam skenario-nya Allah itu terjaga. Orang-orang istimewa dalam skenario-nya Allah itu sudah terjaga. Nah, ini diantara beberapa kisah tentang Arafah, tentang bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Maka poin yang penting untuk kita catat baik-baik, ingat besok hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ini puasa jangan lupa ya. Tanggal 8, tanggal 9 berarti Rabu Kamis, Rabu dan Kamis. Kalau bisa puasa ya. Saya mengajak, saya pribadi mudah-mudahan kita diberikan sehat bisa melakukan amalan ini. Kemudian yang paling utama lagi kurban. Ini poin juga ya. Kurban. Satu keluarga mau masing-masing satu ekor bagus. 7 keluarga apa? Satu keluarga 7 orang. Bapaknya kurban, ibunya kurban, anaknya kurban, cucunya kurban, semua kurban. Bagus ya. Bagus kalau punya rezeki, insya Allah bagus. Punya satu kambing saja untuk 10 orang satu keluarga, ya cukup. Sunnah alal kifayah. Dapatlah pahala semuanya ya. Dapat pahala semuanya. Nah, jadi ini pesan saya berkaitan dengan ini bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menunaikan amalan pada bulan ini, pada hari-hari yang sudah disebutkan tadi, karena begitu besar pahala yang Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang melakukan ibadah pada hari-hari tersebut. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pengajian malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sisa waktu sebelum sholat Isya mungkin saya buka tanya jawab ya. Nah, karena ini nanti saya ada acara nikahan ya di bawah, mungkin habis ini saya tak langsung pamit ya. Saya tak langsung pamit nanti. Baik. Ada pertanyaan. Mohon penjelasan bila masih ada hutang puasa Ramadan, apakah boleh melaksanakan puasa Arafah? Terima kasih. Dari Abdul Hakim ya. Abi Raisyah ya. Baik. Ya, ini pertanyaan pertama dari sini ya. Jadi orang punya hutang puasa Ramadan. Bulan kemarin tidak puasa ya. Maksudnya Ramadan kemarin tidak puasa, sampai sekarang dia masih punya hutang puasa. Yang afdal mana? Bayar hutangnya dulu. Bayar hutangnya dulu. Tapi ketepatan dengan hari Kamis dan hari Arafah, diniati puasa sunnah tersebut, dapat pahalanya. Dapat pahalanya ya. Karena dalam kaidah hukum fikih itu menggabungkan yang wajib dengan sunnah itu boleh dan dapat pahala. Yang tidak boleh wajib sama wajib. Pas bulan puasa sekaligus mengkodok puasa tahun kemarin. Nah, ini kan 30 hari tidak puasa, dikodok barengan misalnya. Nah, ini tidak boleh ya. Kan cari keuntungan namanya itu ya. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya mengkodok puasa wajib dengan puasa sunnah boleh. Bahkan 3 dia dapat berarti ya. Kodok puasa wajib, puasa Senin Kemis, Kemisnya, kemudian puasa Arafah. 3 dia dapat itu. Jadi boleh ya. Saya kira demikian. Baik. Kalau ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukumnya ketika saya ziarah kubur, terus di kuburan tersebut saya makan dengan teman-teman saya. Yang kedua, Ustaz,
ketika ada Ya. orang meninggal, terus setelah saya menguburkan, terus Ya. kepikiran orang tersebut, orang yang meninggal tersebut. Nah, bagaimana cara agar tidak selalu ada di pikiran? Solusinya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang kubur, bolehnya ke kubur benernya kita ke kubur itu adalah untuk si diri, ya. Nabi katakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Silahkan ziarah kubur, karena ziarah kubur ini mengingatkan kita akan hidup di akhirat besok. Sekarang ziarah, besok mungkin kita sudah diziarahi, kan begitu ya. Nah, kan bisa jadi begitu. Maka kita ingat, bagaimana kalau saya besok di dalamnya. Makanya makruh makan di atas kubur tuh makruh. Kok enak-enakan makan di atas kubur, seakan-akan tidak mau masuk ke kubur ya. Makruh makan di atas kubur ya. Termasuk tidur di atas kubur, makruh juga ya. Jadi ada 4 tidur Allah tidak suka. Tidur di majelis ilmu Allah tidak suka ya. Tidur di majelis zikir Allah tidak suka. Tidur di kubur, jadi Allah tidak suka itu ya. Tidak suka itu. Tidur habis subuh, habis asar Allah tidak suka ya. Nah, ini tidur ini diingat-ingat nih. Jangan sampai tidur di kubur nanti ya. Kecuali tidak punya rumah. Tidak punya rumah, tidur di kubur tidak apa-apa. Cuman menunjukkan bahwa berarti lalai betul dia. Kubur ini untuk kita ingat-ingat untuk mengingatkan introspeksi diri. Ini orang di dalam kubur. Bagus kita ingat bagaimana orang dalam kubur, kita bersedih. Barangkali ya mereka sih mungkin sudah tahu bagaimana Israel ganasnya itu ya. Ya sudah lewat. Nah, kita kan belum tahu bagaimana dahsyatnya nanti Israel cabut nyawa kita. Nah, maka zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur karena mengingatkan itu akan akhirat kita. Kalau begitu boleh, enggak apa-apa ya. Kalau ngingat-ngingat juga orang yang di dalamnya mungkin untuk bahan introspeksi diri juga ya bagus juga kalau untuk hal tersebut. Yang penting nanti bakar-bakar ikan di atas kubur misalnya ya. Nah, itu jangan ya. Panggang ayam di atas kubur, jangan ya. Nah, ini ya, saya kira demikian. Tapi kalau yang ini yang teringat seperti dihantui, kayak maksudnya kebayang-bayang gimana gitu. ya gimana maksudnya? Maksudnya ya kayak ditakut-takutin kayak seperti itu, kayak ditakut-takutin dulu, Ustaz. Ya, inti Takut itu ya perasaan sendiri. Memang manusia itu punya perasaan, punya fitrah menjadi orang yang takut ya. Nah, dan itu satu hal yang baik, apalagi takut kepada Allah. Takut kepada kematian itu fitrahnya manusia. Takut susah, takut makan, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa minum, kan fitrahnya manusia itu. Nah, takut, cuman kalau takut sama arwah yang gentayangan, nah ini tidak perlu ya. Untuk apa takut sama arwah gentayangan? Karena memang ya kalau orang kafir ya pasti gentayangan, kan begitu. Kalau orang mukmin tenang di sana, bahkan mereka ibadah di sana. Orang kalau di dunia biasa sholat malam, di kubur sholat dia. Kalau dunia biasa ngaji, di kubur dia ngaji. Jadi tergantung biasaannya ya. Nabi Muhammad ketika Mi'raj lihat Nabiullah Musa lagi sholat di sana. Lagi sholat. Artinya apa? Ada sholat di kubur, ada, cuman tidak dipaksa. Kalau di dunia dipaksa ya. Jadi adalah daerah taklif. Jadi darut taklif ya. Rumah di dunia ini rumah atau tempat untuk dipaksa kita harus melakukan perintah. Tapi di kubur tidak dipaksa, cuman boleh melakukan dan bisa melakukan ya. Bisa melakukan itu. Maka yang biasa ngaji di dunia, ngaji di kubur. Ketika Nabi lewat dengan para sahabatnya mendengarkan satu alunan Al-Quran. Enak lantunan Al-Qurannya. Siapa itu Rasulullah? Itu adalah orang-orang yang di dunia istiqomah dia. Istiqomah baca Quran, di kubur ngaji juga dia. Nah, jadi ada amalan-amalan seperti itu. Kalau tiba-tiba kita lagi di kubur, lagi berdoa, tiba-tiba dengar alunan Al-Quran dari dalam, ya tidak usah lari. Kecuali kalau dengar teriakan dihajar sama malaikat, ada apa lari? Kan ada itu ya. Kan ada dihajar sama malaikat, teriak-teriak itu ya. Lari.
Ya, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang mau saya tanyakan, seandainya ada orang sudah mendaftar haji, dia sudah lunas pembayarannya, namun dia meninggal dunia. Terus uangnya itu kita tarik, tapi uang itu kita umpamanya pakai 40 harian, 7 harian, atau kita bagikan kepada keluarganya, itu apakah boleh Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar ini ada istilah jin kafir dan jin muslim. Apakah jin muslim ini nanti di akhirat itu samakah kedudukannya sama orang-orang muslim? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau narik uang untuk tahlilan itu tidak boleh. Tapi kalau narik uangnya untuk bayar hutang malah boleh. Atau untuk badal haji. Jadi orang kan sudah niat nabung, sudah niat haji, ya sampaikan niatnya itu. Nah, apalagi ditarik nanti pakai beli motor misalnya ya. Nah, ini kan kasihan ya. Sudah nabung mau berangkat haji meninggal, ditarik pakai beli motor. Tidak boleh. Berdosa. Ya, tidak boleh itu. Tapi kalau ditarik untuk bayar hutangnya boleh. Atau untuk badal haji. Digantikan saja, cuman harus yang sudah berhaji. Nah, kalau misalnya dari sini memberangkatkan ya berarti ya komplit. Saya badalkan misalnya berangkat berapa ongkosnya, ya segitu komplit. Kalau biar enggak susah-susah, telepon orang di Mekah, siapa punya saudara, punya teman barangkali atau punya ustadz di sana ngajar, telepon, tolong badalkan haji ibu saya, bapak saya yang meninggal. Berapa? Di sana ya antara 12 jutaan sampai 13. Kalau yang dia pakai maklaran ya sampai 15 ya. Nah, tapi kalau misalnya ketemu teman langsung paling ya 7 juta, 6 juta. Sudah dapat sudah ya. Nah, itu ya tergantung siapa yang kita suruh di sana. Nah, cuman yang jelas ada ada stempel badal haji itu ada. Kalau sekedar nyuruh-nyuruh nanti tidak ada stempelnya itu jangan juga ya. Nanti dipakai beli makan gitu ya, jangan juga. Yang amanah ya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau narik untuk tahlilan tidak boleh. Acara 40 hari tidak boleh ya. Jadi pastikan bayar hutang atau untuk badal haji. Begitu ya. Baik, adakah jin muslim, jin kafir? Ada. Dan jin ini termasuk mendapatkan khitab sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia ini untuk ibadah diciptakan. Jadi sama ya. Apa ada jin masuk Islam? Di zaman Nabi sendiri sudah ada. Dalam surah jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Kan begitu. Jadi ada beberapa kelompok bangsa jin itu dia mendengarkan Nabi ngaji, itu mendengarkan, ikut ya. Ikut dia ngaji. Jangan salah kalau kiai-kiai ulama-ulama tertentu kalau dia ngaji kadang tahu itu ada jin-jin ikut ngaji ya. Cuman kan tidak dicerita-ceritain, nanti kan gagal fokus nanti ya. Cerita jin di belakang ikut ini nanti akhirnya ke sana perhatiannya bukan ke kiainya kan gitu. Tapi ada kiai-kiai itu ngajar jin-jinnya ikut ngaji. Ada seperti itu ya. Jadi jin Islam, jin kafir itu ada. Terus kedudukannya sama-sama. Karena memang Allah khitab mereka itu. Dan Nabi Muhammad tidak sama dengan nabi-nabi yang lain dalam wilayah dakwahnya. Nabi Muhammad itu wilayah dakwahnya adalah dari bangsa jin, bangsa manusia. Itu wilayah dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, jadi artinya ada itu jin kafir, jin muslim itu ada. Nah, kalau mau berteman ya jin muslim ya. Kalau mau berteman. Cuman kalau enggak tahu ya enggak usah berteman. Pasti kita yang nanti disuruh-suruh dijadikan pelayan pembantunya ya. Jangan kalau kita enggak tahu ilmunya, kekuatannya enggak ada, enggak usah ya. Nah, disuruh-suruh nanti kita. Suruh bunuh anaknya jadi tumbal. Nah, ini kan bahaya nanti ya. Nah, lebih baik jangan. Kalau emang kita tidak ada urusan, apalagi pacaran sama jin, misalnya kawin sama jin, jangan sudah buat buat masalah ya. Kan ada memang itu. Nah, tapi tidak usah buat masalah begitu. Ya, saya kira demikian ya. Ya. Ada lagi? Cukup ya.
Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah perkenankan kita bisa berpuasa tarwiyah, puasa Arafah, dan terutama bisa berkurban pada hari raya Idul Adha nanti atau hari tasyriknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dimah kutri unsa wa rabba fiqna fi ma taradi qaulana fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilat ya ulamana kulla syarr. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa ulatana wa ahlana tullabana min ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin setelah ini saya tak langsung pamit nanti ya. Jadi salaman saya pamit, ada acara nikahan ya. Jadi mohon maaf biar barangkali ya, persiapan apa biar tidak kecewa ya. Jadi saya sampaikan di awal supaya tidak kecewa karena ada acara nikahan di bawah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.